Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Sofyan, tutor untuk mata kuliah metode penelitian dengan kode ID EK 4007, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka. Di sini video sapaan saya akan saya isi dengan sedikit penjelasan terkait dengan materi pada sesi 4. Jadi teman-teman harap bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan menonton video ini. Terima kasih dan berikut adalah penjelasan dari saya. Ya, oke. Ini adalah materi inisiasi 4 metode penelitian IDIK 4007 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Jadi pada inisiasi 4 ini kita akan belajar terkait dengan perumusan hipotesis dan etika penelitian. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah rumusan jawaban sementara atau dugaan yang sifatnya sementara. Jadi untuk membuktikan benar atau tidaknya dugaan sementara itu perlu kita lakukan uji atau disebut penelitian. Dugaan di sini bukan dugaan yang tanpa dasar pemikiran atau dugaan yang semata-mata kita itu hanya mengandalkan intuisi kita tanpa adanya dasar pemikiran atau supporting data. Itu tidak. Perumusan masalah atau dugaan sementara itu sebagai hipotesis harus memperhatikan kaidah ilmiah yang sistematis dan rasional. Oke. Hipotesis dalam pembahasan ini pada dasarnya bersifat abstrak dan berkaitan dengan fakta atau teori serta konsep-konsep yang ada pada penelitian pendidikan. Hipotesis sendiri bukanlah fakta atau pengamatan, oleh karena itu perlu dilakukan pengamatan untuk membuktikan dugaan kita itu benar atau salah. Pengamatan mengacu pada apa yang sebenarnya ada, dan pengamatan ini berbasis fakta untuk menguji hipotesis. Oke ya, jadi pengamatan itu berbasis fakta. Jadi hipotesis itu ditarik berdasarkan adanya dukungan dari sumber dan fakta data yang ada. Pada saat menyusun hipotesis, kita tidak perlu membuktikan kebenaran hipotesisnya. Jadi kita itu menyusun praduganya itu tidak perlu uh, memberikan bukti. Tapi kita yang perlu kita punya adalah data pendukung atau data yang menentang hipotesis tersebut. Oke, kita butuh datanya dulu. Nah, jadi seorang peneliti itu kalau dia mau menyusun hipotesis itu dia harus membekali diri dengan teori-teori yang banyak, penelitian-penelitian terdahulu yang banyak juga. Beberapa karakteristik hipotesis itu digambarkan sebagai berikut. Pertama, rasional. Isi hipotesis itu harus berisi penjelasan yang masuk akal atau rasional. Terus, untuk hipotesis itu kita harus punya dua variabel atau lebih. Boleh 3, boleh 4 gitu. Dan variabel yang digunakan merupakan variabel yang operasional dan terukur. Operasional artinya dapat didefinisikan menggunakan terminologi sederhana dan mudah dipahami, sedangkan terukur atau itu dapat diuji di lapangan. Jadi hipotesis tersebut harus dapat diuji. Oke. Sehingga kalau kita lihat variabel ini harus terukur dan operasional sehingga dapat diolah secara statistik. Nah, terus bagaimana kita mengklasifikasikan suatu hipotesis? Pengklasifikasian hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, proses logika. Bagaimana hipotesis itu diturunkan. Kedua, bentuk pernyataan. Bagaimana hipotesis itu diformulasikan. Oke. Dari dua jenis klasifikasi tersebut akan muncul hipotesis seperti ini. Ada hipotesis deduktif, induktif, penelitian, dan hipotesis nol. Hipotesis itu ada berapa jenis sih? Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Ada hipotesis deduktif, induktif, dan lainnya. Oke, kita ngomong deduktif dulu. Hipotesis deduktif itu berdasarkan pola pikir yang logis. Secara logika itu bermula dari keadaan yang bersifat umum
dilanjutkan ke khusus. Jadi umum khusus itu deduktif. Contoh, semua manusia akan mati. Si Polan adalah manusia, jadi Polan akan mati juga. Oke, itu contohnya. Nanti ada contoh lagi bawahnya. Beda dengan hipotesis induktif. Induktif itu adalah pola pikir yang berarah dari khusus ke umum. Oke, dari yang kecil fokus ke yang general. Oke, contoh, emas jika dipanaskan memuai, besi jika dipanaskan memuai, perak jika dipanaskan memuai. Emas, besi, dan perak adalah logam. Oke, di semakin itu ya. Jadi semua logam, kesimpulannya semua logam bila dipanaskan memuai. Itu istilah dalam induktif ini adalah generalisasi. Oke. Nah, terus ada hipotesis penelitian kerja. Hipotesis ini bersifat langsung atau direksional hipotesis. Hipotesis ini dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Biasanya peneliti menggunakan hipotesis kerja bila ia mengharapkan adanya perbedaan efek dari pelakuan yang ia uji. Oke. Kemudian ada hipotesis nol. Hipotesis nol itu hipotesis statistik atau non-direksional hipotesis. Oke. Rumusan hipotesis adalah tidak ada perbedaan hasil belajar siswa dalam mata kuliah antara siswa yang menggunakan multimedia dan tidak menggunakan multimedia. Itu contoh hipotesisnya. Nah, biasanya peneliti yang menggunakan hipotesis nol ini ingin melakukan perbandingan antara satu objek dengan objek lain. Kan? Yang dianggapnya hasilnya akan lebih baik kalau diadakan suatu treatment atau pelakuan. Contohnya adalah ada hasil belajar siswa SLTP dalam mata kuliah matematika menggunakan media dengan nilai siswa yang tidak menggunakan multimedia. Jadi ada siswa dibagi dua, siswa SMP, SLTP dibagi dua, mereka itu belajar sama matematika, tapi satu menggunakan multimedia, satu enggak. Itu. Nah, kita beranjak ke etika penelitian. Penelitian itu harus integritas, akuntabilitas, keterbukaan, dan tanggung jawab publikasi ilmiah. Oke. Integritas itu ada kejujuran, pengakuan kontribusi pihak lain, kemungkinan terjadinya konflik kepentingan juga ada, dan ada akuntabilitas, yaitu perilaku yang dapat ditanggungjawabkan, mengikuti etika dan tidak melanggar hukum. Terus ada keterbukaan, jadi keterbukaan untuk ditelaah dan dikoreksi oleh peneliti lain dan datanya dapat diverifikasi. Oke, ini adalah terkait dengan hipotesis dan etika penelitian. Jadi teman-teman nanti bisa merancang hipotesis penelitian pendidikan yang akan teman-teman buat itu seperti apa berdasarkan penjelasan yang ada di PowerPoint ini. Oke, semoga mencerahkan, semoga menjawab. Terima kasih sudah menonton video pendek saya dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera dan selamat belajar.